Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat beribadah saya ucapkan kepada semua jemaah BCCM BM Labuan dan juga kepada semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mulai ibadah online pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah online pada hari ini dari awal dan sampai akhir. Amin. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
Sidang jemaat sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengampunan. Saya pimpin Anda semua dalam doa. Bapa di sorga, apabila kami melihat takhta-Mu yang kudus, apabila kami dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kami semakin menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tetapi apabila kami melihat salib Tuhan, kami merasa bahwa kamilah orang yang dibenarkan, orang yang dikasihi, orang yang disayangi oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan, mengakui dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Baik dosa yang kami ingat, juga yang kami tidak ingat, yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah hidup kami, dan perbaharuilah hidup kami ya Tuhan, supaya untuk kehidupan yang seterusnya, biarlah kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang Engkau berikan kepada kami di atas kayu salib. Ajarilah kami untuk mengampuni orang lain dan mengasihi sesama kami, dan terlebih khusus ya Tuhan adalah mengasihi Tuhan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa pengampunan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini dipetik daripada Ulangan pasal 8 ayat pertama hingga ke-6 di bawah tajuk bersyukur kepada Allah kerana kebaikannya. Ayat pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat terakhir, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat semua, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita semua. Kebaikannya telah nyata di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus telah mati untuk kita dan telah menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak kesayangan Allah. Dan kita juga melihat situasi pada hari ini di mana COVID-19 khususnya di negara kita semakin hari semakin pulih. Ini kita boleh melihat di mana kerajaan mulai membuka sektor-sektor yang diperlukan oleh kita semua, khususnya sektor-sektor ekonomi. Semua ini bukan karena kekuatan kita, semua ini adalah karena perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya semasa kita menghadapi pandemi COVID-19 pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, terangilah hati kami dan bantulah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari semakin kami bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua pada pagi hari ini ialah pengalaman mendewasakan kita. Saudara-saudara, suatu ketika nanti bila kita sudah berjaya mengharungi situasi yang sukar pada hari ini, maka ini menjadi pengalaman yang istimewa kepada kita, ya. Generasi yang berikutnya tidak pernah mengalami situasi yang kita alami hari ini, tetapi situasi yang kita alami hari ini menjadi pengalaman yang sangat bermakna buat kita semua, ya. Suatu perjalanan kehidupan yang sukar bersama Allah, sehingga ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Demikian juga bangsa Israel, saudara. Mereka telah memiliki suatu pengalaman yang cukup hebat, di mana mereka harus berjalan selama 40 tahun menuju ke tanah Kanaan. Jadi selama 40 tahun ini ada banyak pengalaman yang telah mendewasakan mereka, sehingga pengalaman ini juga yang telah membentuk kehidupan mereka sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar maksud daripada perjalanan 40 tahun itu, kenapa bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan untuk melalui perjalanan yang terlalu panjang selama 40 tahun. Dan saya percaya saudara-saudari, mereka juga turut merasakan lelah, ya. Sudah pasti bahwa mereka selalu bertanya, bilakah perjalanan penderitaan ini berakhir, ya. Sama seperti kita juga pada hari ini, ya. Ini sebuah perjalanan yang sangat perit untuk kita, tetapi ingatlah bahwa perjalanan yang kita hadapi sekarang ini bukan perjalanan yang sia-sia. Ini perjalanan yang sangat bermakna, sehingga di dalam perjalanan ini akan membina pengalaman yang luar biasa, ya, dan ini akan membentukkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, pengalaman mendewasakan kita. Nah, bila kita merujuk pembacaan kebenaran firman Tuhan
pada pagi hari ini menceritakan ya bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan ya, dan diizinkan oleh Tuhan melalui satu perjalanan yang sangat panjang selama 40 tahun ya. Saudara-saudari, apabila kita melihat peta jarak Mesir ke tanah Kanaan itu adalah mengambil masa perjalanan selama 1 bulan paling lama, dan paling cepat ialah 2 minggu. Persoalannya ialah, saudara, kenapakah bangsa Israel ini diizinkan oleh Tuhan untuk melalui satu perjalanan yang panjang selama 40 tahun. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengerti bahwa bangsa Israel ini sudah berkali-kali dibuang di Babel, dibuang di Mesir oleh karena kekerasan hati mereka kepada Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, Allah mengingatkan umatnya melalui Musa agar mereka melakukan segala perintah Tuhan dengan setia. Namun, memandangkan umat Israel ini ialah bangsa yang tegar tenguk, bangsa yang keras kepala, maka Allah mengajar mereka dengan tujuan untuk yang pertama, merendahkan hati mereka. Dalam kata yang lain, saudara, perjalanan ini diizinkan oleh Tuhan supaya bangsa Israel ini dapat belajar sesuatu dalam perjalanan ini. Perjalanan selama 40 tahun. Dan kita melihat, saudara, tujuan Tuhan membawa mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Sebenarnya yang pertama adalah untuk merendahkan hati mereka. Kita boleh melihat dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi berarti, saudara, Tuhan izinkan perjalanan 40 tahun ini, perjalanan yang begitu menyakitkan bagi bangsa Israel, dengan tujuan supaya umat Israel ini belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dan selama perjalanan 40 tahun ini juga akan membuat Tuhan mengetahui apakah mereka itu tetap berpegang pada perintah Tuhan ataupun tidak, ya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, ya. Dan dengan demikian umat Israel ini tidak tinggi hati. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali Tuhan izinkan perjalanan yang sangat mencabar di tahun 2020 ini supaya Tuhan merendahkan hati kita.
Barangkali kita sudah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi diizinkan perjalanan yang menderita ini, yang mencabar ini, supaya kita itu diajar untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang kepada firman Tuhan, dan tidak tinggi hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita sombong, apabila kita tinggi hati, maka kita akan melupakan Tuhan. Dan apabila kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang berpegang teguh kepada firman-Nya dan tetap menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Dan supaya kita tidak tinggi hati. Marilah kita menyelidiki hati kita, saudara. Dalam perjalanan ini, biarlah kita dapat mempelajari sesuatu untuk membentuk kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita boleh melihat itu dalam Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang poin yang kedua ialah menyadarkan tentang apa yang lebih penting. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi COVID-19 pada hari ini di tahun 2020, bagi saya ini menyadarkan kepada kita tentang apa yang lebih penting. Sebagai contoh, norma baharu kita ialah kita akan keluar dari rumah apabila penting. Dan oleh karena krisis ekonomi juga membuatkan kita sadar, kita akan membeli barang-barang yang kita perlukan sahaja, yang lebih penting sahaja. Dan bukan itu saja, saudara-saudara, ketika kita menghadapi COVID-19 pada hari ini menyadarkan kepada kita bahwa keperluan kita itu bukan makanan sahaja, tetapi lebih daripada itu. Bayangkan, saudara, apabila kita ada makanan, tetapi COVID-19 ini tidak dihentikan penularannya ataupun tidak dihapuskan dalam kehidupan kita, maka tidak ada arti makanan-makanan yang banyak itu. Jadi yang kita perlukan adalah lebih daripada makanan jasmani. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan kekuatan Tuhan. Kita memerlukan keajaiban daripada Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Ya. Jadi keperluan kita itu tidak hanya makanan jasmani, tapi lebih daripada itu, saudara. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Dan inilah, saudara, poin penting, ya, Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun ini, ya. Diizinkan Tuhan perjalanan selama 40 tahun yang sangat perit, yang sangat susah, yang sangat pahit bagi bangsa Israel, supaya mereka menyadari apa yang lebih penting di dalam kehidupan mereka. Ya.
Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat simpulkan bahwa bangsa Israel ini ketika mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun, membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Perjalanan ini membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti saudara, bangsa Israel dan kita semua perlukan firman Tuhan. Ya. Dan ini juga menyadarkan ya bagi bangsa Israel dan kita bahwa dialah yang memberikan umatnya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, dalam apa juga keperluan kita, ya, Tuhanlah, ya, Tuhanlah sumber itu, ya, Tuhanlah yang memberikan umatnya kekuatan untuk memperoleh kekuatan. Jadi Tuhan membiarkan, mengizinkan umatnya lapar, ya, dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara, biarlah ketika kita menghadapi ataupun ketika kita menghadapi COVID pada hari ini, ya, sebuah perjalanan yang agak panjang kepada kita, ya. Tidak seperti bangsa Israel, mereka 40 tahun, kita baru saja 3 bulan pun sudah suatu waktu yang sangat panjang untuk kita, ya. Dan ini menyadarkan bagi bangsa Israel supaya mereka itu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kita semua perlukan firman Tuhan, saudara, ya. Jadi biarlah hari ini juga kita menyadari bahwa tidak hanya makanan yang kita perlukan, yang kita cari, tetapi biarlah kita cari firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya firman Tuhanlah makanan yang abadi, yang kekal di dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan lupa, ya, di samping kita mencari makanan nafkah hidup selama kita masih dalam dunia, tetapi jangan lupa, ya, jangan sampai makanan-makanan jasmani itu akan menutup mata rohani kita sehingga kita tidak mencari perkara yang lebih penting, yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah mendidik seperti seseorang mengajar anaknya. Dalam Ulangan bab yang ke-8 ayat 4 hingga yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, "Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintahnya Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia." Saudara, dalam perjalanan 40 tahun ke tanah Kanaan, orang-orang Israel diajar oleh Tuhan seperti bapa mengajar anaknya. Dikatakan firman Tuhan, saudara, oleh karena Israel itu dididik seperti bapa mengajar anaknya, maka Israel dikatakan haruslah engkau insaf. Itu yang pertama. Yang kedua, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, oleh karena bangsa Israel ini dididik seperti bapa mengajar anaknya,
maka ini kesempatan bagi mereka untuk insaf, ya, untuk berpegang pada perintah Tuhan. Dan kita lihat, saudara, ada amaran jikalau mereka tidak insaf dan tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Ada amaran bagi bangsa Israel, yaitu kita boleh melihat dalam bab yang sama, yaitu bab yang ke-8 ayat 19 hingga 20 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudari, ketika seorang anak tidak mendengar ayahnya atau bapaknya, sebagai contoh, bapaknya mendorong ataupun menasihati anaknya supaya belajar bersungguh-sungguh, tetapi anak itu tidak belajar bersungguh-sungguh, maka di akhir daripada hidup anak itu ialah akan gagal, ya, akan gagal dalam peperiksaan, dan juga kemungkinan besar akan gagal dalam kehidupan yang berikutnya karena dia tidak mendengar nasihat bapaknya atau ibu bapaknya. Jadi, saudara-saudara, demikian juga di hadapan Tuhan, ya. Jikalau kita tidak mendengar Tuhan, maka inilah kegagalan yang terbesar di dalam kehidupan kita, ya. Jikalau kita tidak mendengar ibu bapa, barangkali kita hanya gagal dalam peperiksaan, gagal dalam aspek-aspek kehidupan, ya, dalam dunia ini. Tetapi apabila kita gagal mendengarkan suara Tuhan, maka inilah kegagalan seumur hidup kita. Saudara-saudari, ketika kita menghadapi sebuah perjalanan yang mencabar pada hari ini, perjalanan di mana kita menghadapi pandemi COVID-19, biarlah ini menyedarkan kepada kita semua, seperti bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan melalui 40 tahun. Demikian juga kita, ketika kita mengharungi ataupun menghadapi kehidupan yang penuh cabaran di tahun 2020 ini, ya, anggaplah ini sebagai sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dengan tujuan merendahkan hati kita, supaya kita itu tidak tinggi hati, dan supaya kita itu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hati kita itu diuji apakah kita itu berpegang teguh kepada perintah Tuhan ataupun tidak. Dan biarlah dengan perjalanan yang sukar ini mengizinkan kerendahan hati itu akan terbentuk dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini juga menyadarkan, ya, dalam situasi sekarang, menyadarkan kepada kita tentang apa yang lebih penting, ya. Mungkin selama ini kita sudah melupakan Tuhan, kita fokus kepada hal-hal yang sementara, ya, jasmani, ya, yang merupakan hal yang penting juga, ya. Tetapi kita sudah terlupa, ya, hal yang lebih penting, ya. Dan biarlah ketika kita menghadapi perjalanan yang mencabar pada hari ini, menyadarkan kepada kita bahwa kita hidup tidak hanya makanan jasmani, melainkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Karena firman Tuhan itulah sesungguhnya
kita melalui perjalanan yang mencabar pada hari ini. Biarlah ini juga merupakan sebuah kesempatan, ya, di mana Tuhan mendidik kita sama seperti seorang bapa mengajar anaknya, supaya kita itu akan menjadi insaf, supaya kita itu berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan sehingga kita hidup di dalam Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, tetap mendengar kebenaran firman-Nya dan hidup di dalamnya, supaya kita menjadi anak Tuhan yang berhasil di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita semua dan memberkati hidup kita semua, mengingatkan, dan biarlah perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam ketika kita menghadapi COVID-19 pada hari ini, akan mendewasakan kita, akan membentuk kehidupan kerohanian kita yang lebih teguh, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang menghormati Tuhan, yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Saatnya naikkan pujian yang kan berlalu dan yang harus ku hadapi. Biarlah tetap ku puji namamu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Penuh kasih dan Kau panjang sabar, Kau mulia, namamu besar. Semua kebaikanmu kan ku nyanyikan. Ribuan alasan untuk memujimu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Saat lemah hilang kekuatanku, tiba saat akhir hidupku, tetap jiwaku memuji namamu. Ribuan tahun bahkan selamanya. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku,
sembah Dia yang kudus. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, kami masih ada satu kesempatan lagi untuk datang bersujud di kaki-Mu Tuhan. Kami mendapat anugerah yang baru saat pagi hari ini kami bangun dari tidur, bahwa kami masih bisa bernafas karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan sebahagian kecil daripada firman-Mu yang disampaikan oleh Reverend Ishak, Gembala Sidang yang Engkau telah percayakan untuk menggembalakan kami di BCCM Labuan. Biarlah firman-Mu yang telah ditabur sebentar tadi bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa khususnya jemaah-Mu yang di Labuan dikuatkan lewat firman-Mu. Biarlah semua yang mengikuti ibadah bersama-sama kami diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar semua jemaat, tak kira dimanapun mereka berada, biarlah tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dan dibebaskan daripada wabak COVID-19. Kami juga terus berdoa agar semua jemaah terus hidup dan patuh pada norma-norma baru yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk memutuskan penularan dan menghapuskan wabak COVID-19 tersebut. Oh Tuhan, kami berdoa buat Kerajaan Malaysia, ekonomi bahkan politik yang sekarang ini dalam keadaan tidak stabil. Kami mohon agar kuasa Tuhanlah yang memulihkan keadaan kembali tenang dan damai. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Biarlah semua yang telah ditakdir dari atas bahkan sampai ke pelosok kampung berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Jamalah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan yang dalam kesedihan Tuhan, Engkau hiburkan. Yang kehilangan pekerjaan juga Engkau berikan kesabaran. Yang sedang bekerja dan dalam aktiviti apapun Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Namanya menyembuhkan
dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sidang jemaah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita masuk dalam doa syukur, kemudian melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan sebuah perjalanan yang boleh membentuk kehidupan bagi umat Israel. Sehingga hari ini ketika kami menghadapi cabaran dalam perjalanan menghadapi COVID-19, biarlah Tuhan ini akan menolong kami, firman Tuhan akan menolong kami supaya kami sadar bahwa Tuhan mau membentuk kehidupan kami dan mau mendewasakan kehidupan kerohanian kami di dalam Engkau, supaya kami menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur untuk persembahan yang kami dapat beri pada hari ini akan memberkati gereja-Mu, akan memberkati ramai orang, dan biarlah melalui persembahan ini dapat diguna pakai untuk memperluaskan kerajaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa Bapa kami, doa yang sempurna, doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu, dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada semua jemaah yang sudah beribadah bersama-sama melalui ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda semua dan selamat melayani kepada Anda semua, baik dalam keluarga, dengan jiran, atau siapa sahaja yang Anda temui. Jadilah berkat
Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati dan jumpa pada minggu depan.